Hai, selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat datang di kelas fisika. Salam sehat dan jangan lupa 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan cuci tangan. Oke, kita masuk materi penerapan hukum Newton. Oke, mari kita mereview kembali materi hukum Newton di pertemuan sebelumnya ya. Ya, kita sudah membahas tentang materi tentang hukum Newton 1. Kalau kita jelaskan di sini berbunyi jika resultan pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam. Dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap atau gerak lurus beraturan. Hukum 2, percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan massa. Hukum Newton 3, ketika suatu benda memberikan gaya pada benda kedua, maka benda kedua akan memberikan gaya yang sama besar tapi dengan arah yang berlawanan dengan gaya yang pertama. Ya, kita akan langsung aplikasi pada penerapan hukum Newtonnya. Yang perlu kita ketahui yang pertama adalah gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya yang menuju pusat bumi ya. Misalkan ada sebuah benda terjatuh ke bawah, maka dia akan terpengaruh oleh gravitasi bumi. Di sini ada W atau gaya berat ya, sama dengan massa kali gravitasi. Selanjutnya ada gaya tegangan tali. Kalau W-nya arahnya ke bawah, maka tegangan tali ke atas. Panahnya ke atas. W karena dia terpengaruh oleh gravitasi, maka dia berarah ke bawah. Ada gaya normal dan gaya gesekan. Ya. Gaya normal adalah gaya yang tegak lurus bidang. Kalau di sini bidangnya datar ya, horizontal, maka N-nya tegak lurus atau 90 derajat ke arah atas. Ada W yang selalu berarah ke bawah. Jika ada gaya F ke kanan, maka ada gaya yang berlawanan dengan F, yaitu yang disebut dengan gaya gesekan. Berarti dia bersifat menghambat atau bernilai negatif. Di mana F maksimum sama dengan mu kali N. Mu adalah koefisien gesekan. Bagaimana arah gaya-gaya ketika suatu benda itu berada pada bidang miring? Tetap ya, gaya normal selalu tegak lurus bidang. Karena ini bidangnya miring, maka tegak lurusnya ke arah sini. Ini adalah N, 90 derajat atau siku-siku di sininya. Karena dia arahnya menurun, maka di sini ada gaya gesek F yang ke arah ke atas, berlawanan dengan gaya. Ada yang selalu ke bawah, ini adalah W, gaya berat. Bagaimana jika benda itu dihubungkan dengan tali dan katrol? Kita uraikan dulu gayanya. Tegak lurus bidang ada N. Karena dia ditarik ke atas, otomatis yang ke bawah adalah F, gaya gesek. Ke bawah ada W, gaya berat. Ini tegangan tali berarah berlawanan ke sini ya, panahnya ke atas nih. Dihubungkan dengan sebuah katrol. Ya, di sini ada benda lagi ya, balok. Maka di sini ada dua sistem. Pada benda pertama dan pada benda kedua. Ada W ke arah bawah, ada WE2, W punyanya berat, gaya berat punya benda kedua, maka T ini adalah panahnya ke atas. Ini adalah uraian-uraian gaya pada benda ketika dia dihubungkan dengan tali dan katrol. Ada dua sistem ya di sini ya. Kita harus memperhatikan. Ini yang pertama pada benda pertama dan ini pada benda yang kedua.